Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Meskipun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh ataupun online, tetap semangatnya harus full ya. Gak boleh yang namanya malas-malasan atau bangun siang atau tidur-tiduran terus. Tetap harus semangat belajar. Oke, bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang menyajikan gagasan melalui artikel. Dari judulnya, menyajikan gagasan, berarti kita akan mencari ide pokok ataupun gagasan dari sebuah artikel. Teman-teman pasti pernah membaca esai kan? Baik dari majalah, surat kabar, ataupun media cetak yang lainnya. Nah, esai tersebut itu termasuk salah satu contoh dari sebuah artikel. Sekarang kita akan mempelajari definisi dari artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Dalam artikel, ada artikel opini dan ada artikel fakta. Artikel opini merupakan tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Sedangkan artikel fakta yaitu sebuah artikel yang berisi berita, kenyataan, ataupun peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta juga biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa, atau kenapa. Itulah definisi dari artikel. Artikel juga bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Isi artikel bisa bermacam-macam. Beberapa contoh yang sering kita baca seperti sejarah, petualangan, argumentasi, penelitian, bimbingan untuk melakukan atau mengajarkan sesuatu. Selanjutnya, hal apa yang harus diperhatikan dalam menyusun artikel opini? Pertama, yaitu struktur artikel opini. Struktur isi artikel opini diawali dengan pernyataan pendapat atau disebut dengan tesis atau topik yang akan dikemukakan. Selanjutnya, bagian argumentasi tentang pendapat atau pandangan terhadap masalah yang dikemukakan. Terakhir adalah pernyataan ulang pendapat, yakni penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan. Yang kedua, itu adalah argumentasi. Argumentasi yaitu bagian terpenting dalam sebuah artikel opini. Argumentasi harus kuat. Artinya apa? Harus didukung oleh data aktual, karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Lalu, poin ketiga adalah penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan untuk melihat sasaran pembacanya. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya terdapat fakta yang mendukung melalui opini, bukan imajinasi. Berikut adalah unsur kebahasaan yang harus dicermati. Pertama, adverbia. Masih ingat adverbia itu apa?
Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Seperti kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi yaitu kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Yang ketiga, kosakata. Kosakata di sini adalah pembendaharaan kata-kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal berikut. Ada aktual, lalu fenomenal, editorial, imajinasi, tajuk rencana, teks opini, maupun keterangan oposisi. Pembahasan terakhir yaitu tentang kebahasaan dalam penyajian artikel. Yang pertama, pola pemecahan topik. Pola pemecahan topik ini yaitu memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik ataupun subbagian yang lebih sempit. Kemudian dianalisis strukturnya masing-masing. Yang kedua, pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalahnya, baik itu masalah pokok maupun masalah lainnya, namun masih berada dalam lingkup masalah pokok bahasan utama. Kalau misalnya tentang olahraga, ya kita lebih ke olahraga tersebut. Yang ketiga, pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan, kesinambungan, keberlanjutan bagaimana sesuatu itu terjadi. Dipaparkannya secara runut dan runtut. Jadi kalau misalnya kita membuat artikel yaitu tentang musibah ataupun tentang kecelakaan atau tentang olahraga dan yang lain sebagainya, kita harus membuatnya dari runutnya itu harus berkesinambungan. Yang keempat yaitu adalah pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini baru dipakai jika penulis menyampaikan pendapat, gagasan, atau pendapatnya itu sendiri. Kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Dan pola terakhir yaitu pola pembandingan. Pola ini sama seperti gaya penulisan komparatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan. Baik, itulah pembahasan mengenai gagasan artikel atau menyajikan gagasan melalui artikel. Silakan teman-teman boleh mencari contoh-contoh artikel dari koran, majalah, atau media cetak yang lainnya. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.